Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman yang selalu penasaran dengan hikmah dari kisah-kisah agung. Pernahkah kamu mendengar nama-nama aneh ini? Ya'juj dan Ma'juj. Mereka disebut dalam Al-Quran dalam hadits-hadits Nabi. Bahkan menjadi salah satu tanda besar dari datangnya hari kiamat. Dan tahukah kamu Zulkarnain adalah orang yang pernah berhadapan langsung dengan fitnah besar ini? Setelah membangun dinding yang sangat kuat, Zulkarnain pun berkata kepada kaumnya, sebagaimana disebut dalam surah Al-Kahfi ayat 98. Ini adalah rahmat dari Tuhanku, maka apabila janji Tuhanku telah datang, dia akan menghancurkannya. Dan janji Tuhanku itu benar. Masya Allah. Zulkarnain tahu dinding itu hanyalah sementara, bukan kekal. Sebab akan tiba masa di mana dinding itu runtuh dan Ya'juj dan Ma'juj akan keluar kembali. Siapa sebenarnya Ya'juj dan Ma'juj ini, sobat? Dalam banyak riwayat, mereka adalah dua bangsa dari keturunan manusia. Tapi mereka sangat berbeda. Jumlah mereka sangat banyak. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, dari 1000 anak Adam, 999 berasal dari Ya'juj dan Ma'juj. Mereka dikenal sangat kuat, kasar, dan merusak bumi. Jika mereka keluar, mereka akan meminum semua air yang mereka temui, menghancurkan tanaman dan menebar kerusakan besar. Inilah yang membuat kaum di balik dua gunung itu begitu takut. Zulkarnain tahu bahwa kekuatan besi dan tembaga pun tak bisa menahan mereka selamanya. Namun ia tidak panik, ia tidak sombong. Ia berserah diri pada Allah. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada benteng dan pasukan, tapi pada takwa dan tawakal. Sobat, ada satu pelajaran penting di sini. Zulkarnain tidak membunuh Ya'juj dan Ma'juj, tidak juga memburu mereka. Ia hanya membatasi mereka, sambil mengingatkan bahwa suatu saat Allah akan izinkan mereka keluar sebagai bagian dari fitnah akhir zaman. Dan saat itu terjadi, hanya iman dan amal yang bisa menjadi pelindung kita. Menakjubkan ya sobat. Zulkarnain sudah lama tiada, tapi pelajaran darinya tetap hidup. Ia bukan hanya seorang pemimpin hebat, tapi penjaga umat manusia dari fitnah yang amat besar. Dan kita hari ini masih bisa belajar darinya, tentang adab, tentang kekuatan, dan tentang keikhlasan. Insya Allah di bab terakhir nanti kita akan merenungkan warisan terbesar dari Zulkarnain dan bagaimana kita sebagai umat akhir zaman bisa bersiap menghadapi ujian. Sampai jumpa ya sobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.